Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah, yang mana setelah mayoritas umat Islam melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan ibadah puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh amalan soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang tidak mendambakan ketenangan dalam hidupnya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak mendambakan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya ada di sebagian manusia, mereka dalam menggapai kebahagiaan, mereka mendatangi tempat-tempat keramaian, mereka mendatangi tempat-tempat rekreasi, jalan-jalan ke sana kemari, dan termasuk mereka
di dalam menggapai kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup mereka, mereka berani menyuntikkan diri mereka dengan suntikan narkotika dan lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan semacam itu benar akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita? Maka jawabannya benar. Iya, itu akan mendapatkan kebahagiaan. Namun kebahagiaan yang mereka dapatkan dengan cara itu semua hanyalah kebahagiaan yang sifatnya sementara. Tapi kita orang beriman, kita sangat berharap kepada Allah, kita mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup kita di dunia sampai nanti kita dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tidak ada jalan yang mendatangkan kebahagiaan kita kecuali hanya satu jalan saja, yaitu jalan al-Islam. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, "Qad aflaha man aslama wa rizqa kaffafan wa qani'a bih." Sungguh akan beruntung dan sungguh akan bahagia dan sungguh akan tenang seseorang yang menempuh jalan al-Islam, kata Rasulullah. Wa rizqa kaffafan, dan dia diberikan rezeki yang cukup. Kemudian wa qana'allahu bima atah, dan dia mensyukuri terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti tenang dalam hidupnya, kata Rasulullah SAW. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah menyebutkan bahwa cara untuk mendatangkan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat adalah dengan beramal saleh, taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan satu syarat, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," maka pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini sebagaimana diriwayatkan Ibnu Katsir, hayatan thayyibah ay hayatul fil jannah. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah kehidupan di surga nanti. Walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan memberikan pahala terhadap apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya, bagaimana kiat-kiat kita untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, yang sampai kita nanti dikumpulkan oleh Allah bersama keluarga kita di dalam Jannatul Firdaus? Ada 3 jemaah kaum muslimin. Yang pertama, untuk meraih kebahagiaan yang pertama adalah kita mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Jangan dibalik. Jangan kita mendahulukan kehidupan dunia baru kehidupan akhirat. Tapi Allah memerintahkan kita untuk mendahulukan kehidupan akhirat baru kehidupan dunia. Karena dunia hanyalah sifatnya sementara untuk berbekal kita menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Apa kata Allah? Carilah oleh kalian kehidupan akhirat kalian, tapi jangan kalian melupakan kehidupan dunia kalian. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan dunia sebagai sarana kita menuju Allah. Jangan sampai menjadikan dunia ada di dalam hati kita. Karena kalau kita sudah menjadikan dunia, memasukkan dunia ke dalam hati kita, maka pasti kita akan terlena dengan kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita untuk menggapai kebahagiaan yang kedua adalah harus mengorbankan dunia untuk meraih akhirat. Saya ulang lagi, yang kedua adalah harus mengorbankan dunia untuk mendapatkan akhirat. Jangan dibalik. Jangan untuk mendapatkan dunia kita berani mengorbankan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Coba kita lihat jemaah kaum muslimin. Adakah harta yang paling berharga kecuali anak? Tidak ada harta yang paling berharga buat orang tua kecuali ketika Allah memberikan anak kepada kita, anak yang soleh solehah. Ini ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam
puluhan tahun beliau menunggu. Setelah beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan anugerah kepadaku anak yang soleh. Puluhan tahun setelah beliau berdoa, barulah Allah memberikan anak yang soleh berupa Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ketika Nabi Ismail beranjak remaja, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan harta kekayaan yang paling berharga buat Nabi Ibrahim, yaitu untuk menyembelih anaknya. Apakah Nabi Ibrahim tidak mau? Nabi Ibrahim hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, maka ketika Nabi Ismail sudah sampai umur yang cukup, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya bapak melihat kamu dalam mimpi bapak bahwa bapak menyembelih kamu. Madza tara, bagaimana pendapat kamu wahai anakku? Apa kata anaknya yaitu Nabi Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni minas sabirin. Wahai bapakku, silakan lakukan perintah Allah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu akbar. Jamaah kaum muslimin, pertanyaannya adalah, adakah sifat yang mulia pada Nabi Ibrahim ada dalam diri kita? Kita berani mengorbankan dunia kita untuk akhirat, berani mengorbankan kekayaan kita untuk tegaknya syariat Islam di atas permukaan bumi ini. Kita berani mengorbankan harta kekayaan kita miliki untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah kaum muslim, ada sebagian saudara-saudara kita yang rela membuka hijabnya, yang rela membuka jilbabnya, yang rela membuka auratnya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi, hanya untuk mendapatkan gaji yang tidak besar, hanya untuk mendapatkan kemewahan dunia. Nauzubillah min dzalik. Kemanakah kita ingin menjadikan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang berani mengorbankan dunia untuk mendapatkan akhirat? Kemudian terakhir jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati harus bersabar ketika menjalankan syariat Islam. Coba kita lihat, Nabi Ismail mencontohkan kepada kita ketika bapaknya mengatakan, saya akan menyembelih kamu ya anakku. Apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Baik bapakku, silakan lakukan itu. Jika seandainya itu perintah dari Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu akbar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak terlepas dari musibah. Setinggi apa, semakin tinggi iman kita, semakin tinggi juga ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kiat untuk menghadapi musibah? Tidak ada cara yang lain kecuali kita hadapi dengan bersabar. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan dari apa yang kita sampaikan tadi dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan tanda-tanda orang yang bahagia itu ada 3. Sekali lagi, tanda-tandanya ada 3 kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama kata beliau adalah idza atahum ni'mah, yaitu apabila diberikan nikmat dia bersyukur kepada Allah. Diberikan nikmat sehat, dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua, diberikan musibah, dia bersabar. Yang ketiga adalah ketika dia melakukan dosa dan maksiat, dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan kesabaran di dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Dan kita berharap semoga musibah yang menimpa kita akan menghapus dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami ya Allah.
Sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, ya Allah ya Rabb. Engkau memerintahkan kami untuk beribadah kepadamu, namun kami melupakan ibadah itu, ya Allah. Engkau melarang kami untuk meninggalkan maksiat. Engkau memerintahkan kami untuk meninggalkan maksiat, tapi kami malah mendahulukan hawa nafsu yang kami miliki, ya Allah ya Rabb. Maka kami meminta kepada Engkau, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah ya Rabb. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami pasti menjadi orang-orang yang merugi dunia dan akhirat, ya Allah ya Rabb. Allahumma ighfir li walidina, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami telah mendahului kami, ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami sudah mendahului kami, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Lapangkanlah kuburannya, ya Allah ya Rabb. Berikan nikmat kubur, jauhkan dari azab kubur, ya Allah ya Rabb. Wa'tariqahum minan nar, dan jauhkanlah dari siksa api neraka, ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Seandainya orang tua kami masih hidup, ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa-dosa mereka. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, agar mereka bisa menjalankan amanah yang Engkau berikan kepada pemimpin kami, ya Allah ya Rabb. Allahumma adfa'anna al-balaa wal wabaa fi baladina hadha wa fi biladin sa'ir biladil muslimin. Ya Allah ya Rabb, angkatlah musibah yang menimpa kami, ya Allah. Jauhkan kami dari musibah-musibah, ya Allah. Jagalah keluarga kami dari berbagai macam musibah, ya Allah. Angkatlah wabah virus yang menimpa kami hari ini, ya Allah, agar kami bisa khusyuk beribadah kepada Engkau, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.